kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan, di masa yang lalu aku pernah mengalami yang lebih sulit dari ini, dan Engkau menolongku Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu saya takutkan. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah itu, Dia juga yang akan melepaskan kita dari setiap persoalan di hidup ini. Jangan pernah takut, imanmu itu harus tetap sama. Tuhan ingatkan mereka, pertama kali ketika Tuhan menjawab seruan mereka, apa yang Tuhan katakan? Aku Tuhan yang dulu pernah membawa engkau keluar, menuntun kamu keluar dari Mesir, dan membawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Ingat akan perbuatannya di masa yang lalu. Ingat saudara, kita semua pernah ditolong Tuhan. Bahkan hidup ini yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Napas hidup yang kita punya itu dari Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka pertama kali akan perbuatannya. Jangan pernah lupa itu. Dikatakan di sana, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Ayat yang ke-9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Ingat, Tuhan bilang, aku dulu pernah berperkara dengan engkau. Engkau sudah melihat perbuatanku yang ajaib. Kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita sudah mendengar tentang kedahsyatannya. Kenapa hari ini kita ragu? Jangan pernah ragukan Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah percaya. Seringkali kitalah yang berubah setia, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan bilang, aku pernah melakukan sesuatu yang dahsyat. Aku serahkan semua negeri orang-orang yang menghalau kamu. Aku pernah berbuat itu, dan aku masih Tuhan yang sama. Kenapa akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian? Karena mereka mulai menyembah berhala. Mereka mengikuti dewa-dewa yang tempat mereka tinggal. Mereka mulai terpengaruh dengan orang-orang di sekitar. Mereka mulai meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah tinggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan engkau berubah setia hanya karena uang engkau melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Mari kita terus taruh Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kita. Dia yang sanggup mengatur semuanya. Dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Jangan menyembah kepada sesuatu yang lain. Orang Israel diam di negeri orang Amori dan mereka ikut penyembahan berhala orang-orang itu. Berapa seringnya kita ini hanyut, saudara, ketika ada dalam satu keadaan akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin dengan kesibukan kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai lupa dengan kita membangun mesbah Tuhan, lalu kita mulai melupakan Tuhan. Kenapa banyak persoalan terjadi? Karena engkau mulai meninggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Kekuatan kita itu hanya di dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan yang sanggup melepaskan engkau. Mungkin musuh kita sekarang bukan bangsa-bangsa seperti orang Israel. Musuh kita mungkin dosa. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pria, dan dia bersaksi kepada saya. Dia bilang, Bu, saya ini seorang gay. Saya homoseksual. Saya jatuh di dalam dosa saya itu, saya nikmati lama, Bu. Saya itu sering buka YouTube, saya sering dengar khotbah ibu, saya skip. Saya nggak suka dengan ibu, karena ibu selalu menyuruh orang bertobat. Tapi ketika masa pandemi, Bu, saya terdeteksi ketika saya cek HIV. Saya terdeteksi reaktif HIV saya. Saya mulai ketakutan, Bu.
Saya ketakutan, lalu saya mencari Tuhan. Dokter kasih saya obat dalam waktu sebulan. Dokter bilang, saya coba kasih kamu obat dalam waktu sebulan, mudah-mudahan bisa menjadi negatif. Berdoalah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia di situ takut kena HIV, dia cari Tuhan. Dia mulai buka YouTube. Dia bilang yang muncul muka ibu terus. Akhirnya saya klik. Saya dijamah Tuhan dengar khotbah ibu. Ketika saya mendengarkan semuanya bahwa saya harus bertobat. Karena semua ini terjadi karena dosa saya. Saya menangis di kamar saya, Bu. Lalu saya mulai membuka hati untuk menerima Tuhan dalam hidup saya. Saya mengikuti semua khotbah-khotbah yang ibu sampaikan. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman yang lama itu. Saya tinggalkan pergaulan saya yang lama. Dulu saya suka ke nightclub, saya suka gini. Saya putuskan, Bu. Saya menjauh dari mereka. Saya bilang iya, karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik. Kamu harus putuskan, berani untuk keluar dari sana. Lalu dia putuskan semuanya, saudara. Dia cari Tuhan, dia bilang setiap hari saya ikut mesbah doa, mesbah syukur. Walaupun saya ke kantor nyetir, saya tetap dengar, saya tidak pernah tinggalkan. Iman saya mulai bertumbuh, Bu. Puji Tuhan ketika sebulan saatnya dokter menyatakan hasil. Ketika dites kembali, saya negatif, Bu. Dan saya melihat Tuhan turut bekerja. Dan saya tinggalkan semua komunitas saya. Sekarang saya benar-benar kuat di dalam iman. Saya sekarang malah menginjili teman-teman saya yang ada di dunia itu. Saya percaya, Bu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi nggak ada yang mustahil. Orang bilang homo itu nggak bisa sembuh. Waktu Tuhan yang menjamah, tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang sama dia, kamu dengar ya, Tuhan itu ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang melambai-melambai, itu nggak ada. Tuhan nggak pernah salah dalam mencipta setengah laki setengah perempuan, itu nggak ada. Tuhan cipta laki ya Tuhan cipta perempuan. Saya bilang, maaf ya, binatang aja, binatang. Saudara kan tidak pernah lihat kucing itu kawin sama kucing jantan kan? Saudara pernah lihat kucing jantan terus meow. Pernah saudara lihat? Kucing betina lihat kucing betina terus meow. Kucing loh, kucing yang tidak punya akal budi. Ngerti bahwa kucing jantan itu takdirnya kawin sama kucing betina. Demikian juga dengan anjing. Anjing itu juga tahu bahwa yang jantan takdirnya kawin sama betina. Nah, kalau ada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang punya akal budi tapi tidak tahu, ini kan berbahaya sekali, saudara. Ini dosa loh. Kita sekarang tidak menghadapi lagi orang Amori, orang Midian. Kita menghadapi dosa-dosa yang ada dalam diri kita, yang seperti bangsa-bangsa yang besar di depan kita, yang gak sanggup kita kalahkan. Jangan pernah berkata, aku tidak mampu keluar dari perselingkuhan, aku tidak mampu keluar dari kepahitan, aku gak mampu keluar dari kekecewaan. No, engkau punya keputusan hari ini. Jangan berkata, aku tidak bisa ampuni suamiku, aku gak bisa ampuni istriku, aku gak bisa ampuni anakku. No, engkaulah yang memutuskan untuk memilih hidup dalam kebenaran atau tinggal di dalam dosa itu. Tuhan tidak pernah kompromi. Bangsa Israel jatuh di dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka bergaul dan akhirnya memilih untuk meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan karena dosa. Saudara, mari kita bertobat. Dosa apa yang masih engkau simpan hari ini? Bertobat, tinggalkan, kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan mereka, aku dulu menyertai engkau, tapi karena engkau mulai menyembah Allah-Allah orang Amori yang negerinya engkau duduki sekarang ini, Tuhan bilang, ya, tetapi aku sudah berkata, jangan tinggalkan aku, jangan menyembah kepada Allah lain, tetapi engkau tidak taat akan firmanku. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita cuma karena satu kok,
kita nggak mau nurut sama firman. Coba kita nurut kepada firman, saudara. Kalau Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan. Tidak usah gengsi.